Jadi di episode pertama dari podcast ini kita tuh udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget loh. Yang pastinya kalian udah kenal dan aku juga udah kenal ya. Yaitu Hai kalian, welcome to Acara Talk, podcast pertama yang ada di SMP Negeri 1 Kota Bunda. Sebelumnya kenalin dulu nama aku Mutia Eka Paramita, tapi kalau sebelum aku Mutia. Dan aku sebagai partnernya, nama aku Azalia Felisa Azara, tapi kalian bisa panggil aku Azel. Jadi di episode pertama dari podcast ini kita tuh udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget loh. Yang pastinya kalian udah kenal dan aku juga udah kenal ya. Yaitu Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Banggas. Ini boleh dong kakak-kakak kenalin diri dulu tuh yang nonton gitu kan. Boleh dong. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita memperkenalkan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dan Syarif. Aku dari kelas 9H di OSIS. Jabatan aku itu Ketua OSIS. Perkenalin, aku juga Kayla Zafaya Charis, aku dari 9G dan aku adalah wakil ketua OSIS. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Ya, seneng gak nih diundang di podcast ini? Kalau kalian seneng, saya juga ikut seneng dulunya. Senang dong pastinya, Senang dong. soalnya kan baru pertama kali juga ya. Oke, langsung aja. Gimana nih rasanya jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Ayo. Mungkin kata pertama yang bakal diucapin itu capek. Iya, capek. Ya, capek karena kita harus ngatur anggota, ngarahin anggota. Kita juga harus komunikasi sama guru-guru juga. Iya, benar-benar. Ya, masih banyak juga deh. Kalau menurut Kak Kayla gimana? Kalau menurut aku ya juga sama, capek ya, tapi mau gimana lagi, kita harus tetap semangat buat ngerjain. Nanti ada proker juga, ada event juga, ya pokoknya harus tetap semangat lah. Nah, waktu pemilihan dulu sempat deg-degan gak nih? Atau kalian udah pede banget bakal kepilih? Deg-degan banget. Deg-degan banget. Bener banget, karena Kita nggak nggak semenyangka itu gitu Ya. loh, bakal dijadiin partner, apalagi jadi wakil dan ketua OSIS. Kaget juga ya. Kaget, benar banget. Cuma anggota biasa tiba-tiba Bener kayak gitu. jadi gitu. Bahkan aku cuma jadi anggota biasa juga kan. Nih, waktu pertama kali dipasangin tuh kalian udah saling kenal atau belum sama sekali gitu? Kalau kenal, kita cuma kenal nama sama muka, tapi kita sama sekali belum. Jarang ngobrol lah ya, jarang ngobrol. Ngobrol itu belum ngobrol. Cuma kenal nama sama. Tapi kayak, oh ini Rehan. oh anak OSIS gitu ya? Iya. Gitu. Ke sebatas ngobrol berarti belum. Belum. Hmm. Sebelum kita masuk ke topik utama, aku mau tanya dulu nih. Kalau kalian disuruh pilih 3 kata untuk menggambarkan diri sendiri, apa aja tuh? Apa tuh? Ada aku ya. 3 kata itu, yang pertama aku pekerja keras, yang 2 semangat, dan yang ketiga itu benar-benar gak bisa dipungkiri itu aku absurd. Nah, kenapa tuh absurd? Lu bisa absurd? Ya bisa dong. Ya pokoknya mah saya sih dijelasin sih, pokoknya mah aku absurd deh. Oh gitu ya. Kalau nah kalau aku tuh aku termasuk orang yang ceria, Selalu senyum ya. Iya benar banget. Ceria, semangat dan nggak enakan aja sih aku orangnya. Jadi Gak enakannya itu gimana? wah, pokoknya Kakak gak enak ngasih kayak arahan. nah kalau arahan mungkin masih bisa lah ya, tapi kadang iya ya kayak nyuruh-nyuruh gitu itu nggak enak. Terus juga kadang aku sempat apa ya ngenegur gitu kan, terus tiba-tiba aku ngerasa kayak iya gitu kayak aduh aku salah nggak ya negur dia kayak gitu tadi. Tersinggung gak ya? Iya tersinggung nggak ya sama kata-kataku tadi gitu. Dulu waktu masih kelas 7, pernah gak sih kepikiran kayak bakal jadi ketua sama wakil OSIS gitu? Kayak pernah gak gitu kebayang gak? Oh, aku sih gak pernah, sama sekali gak pernah kebayang kayak Bener.
aku kayaknya bakal stop deh di kelas 8 jadi OSIS. Ternyata Iya. malah lanjut. Wah, Tapi malah kepilih ujung-ujungnya- juga iya, jadi gitu. ketua OSIS ujung-ujungnya. Tiba-tiba banget nggak nyangka gitu. Aku juga sama. Waktu waktu tiba-tiba nama aku tertera kayak wawancara ketua OSIS gitu, Kaila. Aku langsung kayak semua aku gak nyangka banget ya, aku gak nyangka barang, langsung kayak aku mau ngomong ke mama tapi mama bilang udah nggak apa-apa, aku sempet nangis, aku takut mah, aku langsung kayak gitu. Sekarang akhirnya Jadi Nah, kalian tuh sebelumnya pernah gak sih jadi pemimpin, entah itu di SD atau di luar mungkin? oh iya, kalau jadi ketua waktu SD, sebelumnya aku pernah jadi ketua kelas antara kelas 6 atau enggak kelas 5, jadi 2 kali. Tapi kalau untuk eskul, aku belum pernah jadi ketua, mungkin pernah ikut jadi wakil atau enggak bendahara, sekretaris, seksi bidang kayak gitu-gitu. Jadi nggak kaget ya pas di wakil kayak Iya, Allah gitu. iya, saya tiba-tiba banget gitu. Cuma mungkin tugasnya tuh lebih berat. Lebih berat dia. Kalau Karehan gimana? Nah, kalau aku sih aku gak kaget, cuman aku belum pernah jadi pemimpin itu. iya, SD juga aku belum pernah, terus apalagi eskul. Eskul aku sama sekali belum pernah jadi ketua. Jadi memang pertama kali juga. First Ya, time. first time aku jadi ketua. Iya. Wow. Iya kan? Wow. 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 Wah. Oke, boleh cerita sedikit gak nih? Sekarang tuh OSIS lagi fokus ke program apa aja ya? Nah, OSIS itu kita lagi fokus ke program lomba. Kita bakal nyediain beberapa lomba di 17 Agustus di Sumpah Pemuda, dan yang terakhir untuk tahun ini mungkin Classmeet. Iya. Nah, kita mau menyediakan banyak lomba. Tentunya ini juga butuh dukungan dari guru-guru dan yang paling penting itu dari kepala sekolah. Iya, benar banget. Harus. Udah ada gambaran tuh nih, lombanya apa aja? Wah. Masih bingung ya. Kalau Classmeet, kita belum tahu nih kayak gimana. Soalnya kan masih futsal juga gitu. Futsal Belum di ACC lah. Nanti tinggal tunggu konfirmasi dari guru. Iya, benar banget. Lombanya nggak boleh kita bocorin di sini. Iya. Nanti aja ya. Sikat. Nah, tinggal tunggu eventnya aja ya. Benar, Itu deket benar. kok, 17 Agustus. 17 Agustus Sebentar bentar lagi nih. Bulan banyak satu bulan. Gak nyampe 1 bulan. Sampai 1 bulan lagi. Mungkin 2-3 minggu lagi gitu ya. Iya, sekitar segitu deh. Nah, setiap pemimpin tuh kan pasti punya cara sendiri ya buat saling melengkapi pasangannya. Kalau kalian berdua, gimana cara kalian bagi perannya biar OSIS tuh tetap lancar? Iya. Nah, mungkin kalau misalkan bekerja di lapangan, pemerintah, negur, atau yang lain-lain, itu bisa dipegang sama aku. Tapi kalau soal urusan nyari ide, nyari Inspirasi inspirasi gitu. untuk OSIS ke depannya seperti Iya. apa, atau ngebantu yang lainnya kayak sekarang ini Sekbid 9, itu kita serahin ke Kaila. Iya. Nah, kepemimpinan itu kan pasti nggak selalu mulus ya, ada aja kayak rintangannya lah gitu kan. Terus kalian tuh tantangan terbesar selama kalian menjabat apa aja? Yang paling terbesar gitu. Paling terbesar ya, ada satu, mungkin ini sebagian besar OSIS ngalamin. Kita susah banget ngatur waktu belajar. Iya, itu dia. Bener-bener Bener banget. kita tuh bingung gimana caranya ngatur waktu belajar, gimana kita tuh kapan harus ke OSIS, kapan harus ke kelas, Benar. fokus ke belajar atau fokus ke organisasi, itu kadang juga kita masih bingung. Iya. Suka bentrok juga. Iya, Ya, karena kan kegiatan benar. OSIS tuh kadang suka mendadak gitu tiba-tiba. Iya. Di jam segini ya nanti tiba-tiba kayak, loh, lagi ada ujian, gimana nih? Kayak gitu. Jadi Lagi agak dalam susah. kelas juga. Iya, kayak benar. gitu. Itu paling susah sih kalau buat kita gitu ya. Nah, boleh dong nih cerita gimana kalian menjaga komunikasi dan kekompakan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Untuk menjaga komunikasi sih kita jarang banget ya. Iya, buat kayak chatan gitu. Biasanya kita di RL kalau kita ketemu sepulang sekolah atau emang lagi event, kita bahas semuanya, kita
yang perlu kita bahas itu kita bahas semuanya. Jadi nanti kita nggak perlu bahas panjang lebar. Jadi kayak semisal besok jadi kayak Kalau di WA tuh apa ya? Karena Ya, emang nggak benar. suka nyambung gitu kalau di kurang chat. nyambung. Takutnya ada miskom. Benar nanti juga ya, ngefek nanti anggota yang lain. masalah. Iya, Nah, iya. langsung. Benar. Nah, ada nggak nih momen di mana kalian punya pendapat yang berbeda dan gimana kalian menyelesainya? Pasti, wah Itu sering. udah pasti sering banget. Jadi kalau kita ngurusin itu pendapat itu, kalau misalnya pendapat Rehan ini, tapi beda nih sama pendapat aku juga. Nah kadang kita minta voting ke struktural. Menurut kalian gimana nih? Kayak gitu ke sekretaris, bendahara. Nanti kalau mereka udah udah ketemu nih, baru nanti ya kita cocokin lagi ke seniornya, ke juniornya. Nanti kita juga ke guru, kadang ke guru gitu. Nah, benar kayak gitu. Soalnya kita takut ada miskomunikasi. Iya lagi. Nantinya malah ya benar. lebih Panjang lagi lah. Iya, lah. lebih panjang. Masalahnya lebih panjang lagi lah. Nah itu kan tadi kan kayak tantangan terbesar gitu kan ya. Sekarang ada gak sih kegiatan yang paling berkesan kalian sampai sejauh ini gitu? Nih sebenarnya aku mau tanya nih, kegiatannya tuh waktu aku sama Kayla udah ngejabat jadi ketua atau boleh sebelum ngejabat? Boleh sebelumnya. Boleh sebelumnya sama Jadi sekarang kalian- selama jadi OSIS gitu. Boleh banget. Apa berkesan sebenarnya event pertama aku masuk OSIS pensi. Nah, pensi karena di situ tuh aku punya kakak senior yang bener-bener ngerti aku kayak gimana. Jadi ya benar sefrekuensi. Jadi kerja tuh kita bareng-bareng terus, kita gak pisah gitu. Jadi Lebih gampang. ya paham gitu masing-masingnya. Dan kalau aku sendiri, kita kan pasti ada yang namanya TKS. Nah, jadi aku tuh mungkin yang paling berkesannya TKS angkatan sebelumnya. Ya. Angkatannya, Jadi waktu pertama kali anggota ya. iya Ya. masih menjadi anggota pertama kali nih masuk OSIS. Nah, TKS pertama itu paling berkesan sih Bang. Kenapa Kak? Boleh cerita dan gitu. Itu paling ngangenin sih bener. Soalnya mereka benar-benar kerasa banget, terus ya pokoknya kakaknya juga iya, terus kerasa banget lah ada kayak sosisnya tuh kayak gimana. Ya benar-benar banyak hal absurd juga ya kalau malam-malam. Ya, apalagi yang cowok. Kalau ya yang kemarin jadi senior di angkatan aku atau jadi junior pasti ngerasain gimana absurdnya kita waktu malam-malam. Oh pasti ada sesuatu gitu ya kan? Ya benar-benar ada sesuatu. Oke, dan yang nggak kalah penting nih, gimana sih caranya kalian bagi waktu antara organisasi sama akademiknya gitu? Nah ini masalah dari semua anggota OSIS. Kita tuh benar-benar susah ngebagi waktunya. Tapi ada ini mungkin cara aku ya. Jadi aku dari pagi sampai siang itu bisa fokus di OSIS. Misalkan ada event ya, terus juga mendekati ujian. Contohnya seperti class meet. Aku dari pagi sampai siang itu fokus di OSIS. Nah, dari sore ke malam itu fokus di belajar. Jadi kita masih stabil belajarnya sama OSIS juga Fokus, masih jalan. fokus Masih ke pembelajaran fokus, iya. ya. Gitu. Jadi seimbang lah ya. Ya mungkin Kalau Kak kalau aku sama juga ya. Jadi saya sulit banget lah. Bahkan aku sampai bingung banget. Aku kan juga suka keluar kelas gitu kan karena ada kegiatan OSIS. Jadi lumayan susah lah membagi waktunya. kadang ketinggalan pembelajaran gitu ya. Misalnya di awal masih bahas ini, pas masuk lagi apa ini? Itu sering terjadi dan tiba-tiba materi baru. Karena cuma izin sebentar ya. Ibu izin ya keluar sebentar. Nah, masuk-masuk ada tugas, dan kita gak ngerti. Nah itu Belajarnya udah ganti. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira satu Satu kata yang bisa menggambarkan pengalaman jadi ketua dan wakil. Boleh dua nggak kak? Boleh. Kalau bingung boleh dua. Boleh. kalau dua kata pertama pasti capek.
Tapi Iya, pasti. kata kedua itu seru. Kenapa bisa capek dan seru? Nah. Apa nih? Ada apa nih? Kalau capeknya ya pasti capek karena kita butuh koordinasi dengan guru-guru, koordinasi dengan anggota, kita harus memberi perintah atau memberikan arahan kepada anggota-anggota yang lain. Tapi ada serunya juga nih. Serunya kita bisa kenal banyak temen. Terus kita juga, Pengalaman. ya benar, bisa nambah pengalaman. Pengalaman yang dapat itu banyak banget. Nah ya, dekat dengan guru. Nah, Kalau kakak, aku nih, aku juga sama tadi capek, Mm-mm. dan juga ada semangat. wah kenapa nih semangat nih? Ada semangat. Menurut aku kalau di OSIS itu sebenarnya kalau kita bawa have fun, terus juga kita kayak niat dan semangat, Gak dijadiin beban pasti pikiran iya, gitu ya? pasti nggak bakal jadi beban pikiran dan nggak bakal kayak ini mana enggak gitu. Enggak, Jadi pasti lebih. ya udah lancarin aja, laksanakan aja. Jadi nanti kayak ngerasa bakal kayak, tiba-tiba aja nih udah pulang kayak gitu. Terus mungkin menurut kalian OSIS tuh kayak rumah kedua gak nih? Iya, Ya benar. OSIS itu rumah kedua, bener-bener rumah kedua. benar. Kita tuh ya mungkin capeknya OSIS tuh ada di pagi kita belajar sambil ngurus organisasi. Bahkan ada di titik dimana kita harus sampai maghrib atau bahkan bisa sampai malam. Tapi itu yang buat kayak terasa gitu ya keluarganya gitu. Suatu Kayak saat juga kan pasti bakal kangen. iya pasti. Mungkin di awal mengeluh gitu, tapi kan nanti pas udah melewati semua itu kan pasti kangen juga. Kayak rumah. Ya. Maksud tuh rumahnya ya kalau nggak rumah yang pertama ya sekolah gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan kalian untuk anggota OSIS yang angkatan selanjutnya nih? Harapan. Apa ya? Nah, di menurut aku ya, kalau untuk aku tuh harapannya kalian bisa lebih improve, kalian bisa lebih baik dari angkatan kita, kalian bisa ngelanjutin program kita. Tapi yang pastinya kalau kita punya keburukan, itu keburukannya dibuang, ambil yang baiknya. Jangan sampai terulang kembali yang sudah. Mungkin itu sih sama mungkin lebih semangat lagi ya, lebih sering berpartisipasi juga kalau ada event, lebih berani mengekspresikan diri, jangan takut. Kalau jadi OSIS emang harus aktif sih, karena kan kalau nggak aktif nggak bakal kerasa gitu. Ya benar, gak bakal kerasa feelnya tuh. Nah, Oke, tiba-tiba, oh selesai aja nih OSISnya. Nah benar kayak gitu. bosan kalau kita aktif. Kalau kayak gitu, bakal kepikiran pulang terus. Iya benar. Kayak gitu, benar. Harapannya mungkin sama ya, aku kayak Karehan tadi. Pokoknya harapan buat angkatan selanjutnya, pokoknya lebih semangat lagi dan lebih aktif lagi dan lebih ngerti lagi sama anggotanya. Terus juga ada inisiatif buat kerjanya. Jangan nunggu disuruh dulu. Iya. Nah, ya, Inisiatif. iya benar inisiatif. Jangan panggilin dulu baru nyamperin. Nah iya, sama yang paling penting tuh sifat kepemimpinannya tuh harus ada. Jangan, ya benar, jangan tertutup, jangan takut. Nah, terus kalau boleh kasih pesan untuk adik-adik kelas yang nanti pengen join OSIS gitu, apa yang ingin kalian sampaikan? Pesan. Pesannya tuh, Yang mau disampaikannya. OSIS tuh seru banget. Karena kita bisa dapat pengalaman lagi ya gak apa. Tapi emang banyak banget pengalaman yang bisa kita dapat dari kita bisa deket sama guru, kita bisa main-main sama teman OSIS, kita jadi deket, punya banyak temen, sifat kepemimpinan tumbuh, masih banyak deh hal yang bisa dilakuin di OSIS. Dan juga OSIS itu bener-bener seru, Benar-benar. bener sangat-sangat seru. Seru banget lah pokoknya. Jadi yang buat adik-adik yang mau masuk OSIS, jadi jangan ragu ya. Dan juga pesannya kalian harus mikir 2 kali nih, kayak mikir harus matang-matang. Ya harusnya masuk OSIS atau enggak ya, kayak gitu. Kalian mikirin dulu nih, waktunya benar, waktunya mepet atau enggak. Ada
ada kegiatannya atau enggak. Nah, Terus apa? tentunya nih di OSIS juga punya konsekuensi Nah, itu dia. yang nggak boleh dilanggar. Benar. Niatnya harus Iya, bener-bener kuat. Ya, jangan cuma mau main-main aja. nah bener. Jadi itu emang harus benar-benar niat. Niat dari hati. Mungkin cukup sampai sini aja podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Kaya sama Kak Rehan yang udah mau nyempetin diri di datang ke sini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton podcast ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan sampai jumpa. Bye bye. Dadah.